Shalom, perkenalkan nama saya Rani Indrianti. Di sini saya akan membahas tentang pengusaha yang sukses dan pengusaha yang pernah mengalami kegagalan. Nah, mengapa pengusaha dapat sukses? Pengusaha dapat sukses tentunya karena memiliki bidang usaha yang sesuai dengan skill yang dimiliki, memiliki tekad yang kuat. Semua bisnis tentunya akan sukses jika orang yang menjalani bisnis tersebut memiliki tekad yang kuat, memiliki modal yang cukup, menguasai teknik pemasaran, dan masih banyak faktor lainnya yang dapat membuat pengusaha menjadi sukses. Pengusaha dapat mengalami kegagalan karena memiliki modal yang tidak cukup, tidak menguasai teknik pemasaran, kurangnya pengalaman dalam bisnis, mudah menyerah, dan lokasi bisnis kurang strategis. Nah, jika membahas tentang pengusaha yang sukses, maka salah satunya adalah Jogi Hendra Atmaja. Nah, Jogi Hendra Atmaja ini lahir di Jakarta tahun 1946. Setelah lulus SMA, Jogi Hendra Atmaja melanjutkan pendidikannya di Universitas Trisakti jurusan kedokteran. Setelah lulus pendidikan kedokterannya, Jogi Hendra Atmaja kemudian bekerja sama dengan Raden Swediko dan Darmawan Kurnia untuk mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Mayora Indah. Nah, Mayora Indah ini adalah perusahaan yang fokus menggarap makanan ringan hingga minuman. Nah, sejak berdirinya Mayora Indah, Jogi Hendra Atmaja sudah menjabat sebagai komisaris utama di Mayora Indah. Nah, produk makanan ringan yang menjadi andalan di Mayora Indah adalah Roma Kelapa yang pada saat itu dikenal dengan biskuit sejuta umat yang pada saat itu langsung bersaing ketat dengan biskuit Kongguan yang pada saat itu sudah banyak beredar di pasaran. Nah, kemudian pada penghujung tahun, Mayora Indah mengeluarkan produk terbarunya, yaitu permen Kopiko. Dengan cepat, produk permen Kopiko sangat laris di pasaran. Hal ini karena pada saat itu belum ada permen yang mempunyai rasa kopi. Nah, kemudian dari tahun ke tahun, Mayora Indah mengalami kemajuan. Banyak produk baru yang dikeluarkan demi menjangkau produk yang dibutuhkan masyarakat, seperti teh pucuk yang awalnya produk teh dikuasai oleh teh botol sosro. Nah, kemudian mie mineral yang sebelumnya dikuasai oleh Aqua. Nah, Mayora Indah hingga saat ini menguasai pangsa pasar, di mana dilihat dari berbagai tempat perbelanjaan ada produk dari Mayora Indah. Nah, jika membahas pengusaha yang pernah mengalami kegagalan, maka salah satunya adalah Happy Trenggono. Nah, Happy Trenggono ini lahir di Batang pada tanggal 20 April 1967. Setelah lulus SMA, Happy Trenggono mengambil kuliah jurusan informatika di Universitas Gunadarma. Setelah lulus kuliah, ia kemudian bekerja di beberapa perusahaan besar. Banyaknya pengalaman yang ia dapat membuat ia berani untuk memilih berhenti dari pekerjaannya karena ingin mencoba tantangan yang baru. Nah, kemudian ia memilih bidang usaha kelapa sawit. Hal ini karena pada saat itu saudaranya juga menggeluti bisnis yang sama, sehingga ia sudah terbiasa. Nah, lambat laun perusahaan dan usahanya berkembang sangat pesat, dan untuk memperluas ekspansinya, ia kemudian berani mengajukan pinjaman ke bank untuk membeli alat berat untuk membantu usahanya pada saat itu. Nah, namun kemudian ketika terlena dengan bisnisnya, dia tidak dapat mengontrol dirinya, sehingga tidak mampu untuk melunasi pinjamannya di bank sebanyak 68 miliar. Nah, kemudian ia berpikir untuk melunasi pinjaman banknya dengan cara menjual aset perusahaannya. Namun ia tahu meskipun menjual aset tersebut, ia tidak dapat melunasi pinjamannya dari bank. Nah, pada saat itu, uang simpanan Happy Trenggono hanya tersisa 1 miliar saja. Ia kemudian mencicil sedikit demi sedikit pinjamannya di bank dari uang tabungannya. Namun, bukannya mencari pinjaman lain untuk melunasi utangnya di bank, ia malah menyumbangkan sebagian tabungannya kepada fakir miskin. Nah, karena ini membuat perpecahan di perusahaannya, sehingga banyak karyawan yang memilih mundur dari perusahaannya. Sekian pembahasan saya tentang pengusaha yang sukses dan pengusaha yang gagal. Sekian dan terima kasih.